Para romo, bruder, frater, suster, bapak, ibu, saudara-saudari, rekan muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa bersama saya, Suster Maria Emerita OP dari komunitas para Suster Santo Dominikus di Rowo Seneng. Hari ini tanggal 19 Oktober 2022. Bersama dengan Gereja Semesta, kita memasuki hari Kamis dalam pekan biasa yang ke-29. Melalui Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita untuk siap sedia dan juga tetap setia. Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Jika tuan rumah tahu jam berapa pencuri akan datang, pastinya dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar." Ketika kita meninggalkan rumah kita dan pergi dengan kondisi rumah yang kosong, tentunya kita memastikan bahwa jendela dan pintu rumah kita sudah terkunci. Sehingga ketika kita pergi, kita bisa pergi dengan damai dan tenang. Saat kita masih sekolah, ketika kita harus menghadapi ujian, kita pun harus mempersiapkan diri dengan benar, yaitu dengan belajar materi-materi sehingga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selesaikan dalam ujian itu. Demikian juga, kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita untuk mengakhiri kehidupan ini. Maka yang perlu kita persiapkan adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Berlaku baik, bertindak baik, berkata yang benar, seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan perintah Allah sendiri. Dengan demikian, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan berahmat yang Tuhan pasti berikan kepada kita hari demi hari hidup kita. Namun seringkali kita lupa untuk melakukan kehendak Allah. Karena keegoisan kita, karena keinginan kita untuk memuaskan diri kita, untuk dihormati, untuk diakui, untuk memenuhi apapun yang kita inginkan. Bahkan kadang kita menutup mata, telinga, dan hati kita akan apa yang terjadi di sekitar kita yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan kita, terlebih sesama kita yang membutuhkan. Kita hanya mementingkan keinginan diri sendiri. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita untuk siap sedia. Bisa jadi tahun depan Tuhan memanggil kita, mungkin bulan depan, atau mungkin minggu depan, bahkan mungkin jam-jam yang akan datang di hari ini. Kita harus siap sedia. Maka dengan kesiapsediaan itu kita tidak akan pernah takut kapanpun Tuhan menghendaki kita untuk kembali kepadanya. Yesus pun mengingatkan kepada kita agar kita tetap setia. Dengan perumpamaan seorang hamba yang diberi kepercayaan oleh tuannya untuk bertanggung jawab atas hamba-hamba yang lain. Kepercayaan itu janganlah disalahgunakan. Jangan sampai kita memiliki mental asal Bapak senang. Betapa bahagianya seorang tuan yang pulang ke rumahnya dan melihat hamba yang diberi kepercayaan atas yang lainnya ini bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas hamba-hamba yang lain, memperlakukan mereka seperti apa yang dikehendaki oleh tuannya. Pastinya ketika dia dapat melaksanakan, menjalankan kepercayaan itu, dia akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi. Tetapi betapa malangnya jika hamba itu menyalahgunakan kepercayaannya. Ketika tuannya datang
padahal hamba itu telah menunggu lama. Dia pikir bahwa tuannya tidak akan segera datang. Maka dia memperlakukan hamba-hamba yang lain dengan begitu keji. Ketika tiba-tiba tuannya pulang dan melihat peristiwa itu, tentunya tuan itu tidak akan lagi percaya kepadanya. Bahkan mungkin dia pun akan menerima sanksi, menerima hukuman. Kepercayaan yang kita terima adalah sebuah tanggung jawab yang memuat konsekuensi dalam hidup kita. Tuhan mempercayakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita melalui tugas perutusan kita masing-masing. Entah sebagai anak, entah sebagai orang tua, entah sebagai imam, biarawan, atau biarawati. Konsekuensi yang harus kita jalani, yang harus kita pikul adalah kesetiaan. Namun di balik semua itu, kita pun harus siap sedia. Karena setiap kesempatan untuk memikul tanggung jawab adalah kesempatan bagi kita untuk belajar lebih. Belajar yang membawa kita mendapatkan pengalaman yang mendewasakan, baik secara pribadi maupun secara iman. Konsekuensi itu Yesus ungkapkan di dalam Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini. Di akhir Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48, Yesus mengatakan, "Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Janganlah takut dengan kepercayaan dan tuntutan yang lebih yang diminta dari kita. Karena kita memiliki iman, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang akan memberikan berkat-berkat rahmat yang kita butuhkan. Kita tidak mungkin bisa menanggungnya sendiri tanpa campur tangan dari Allah. Maka marilah kita terus bertumbuh dengan kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada akhir kesetiaan kita nanti, kita tidak akan takut lagi akan apapun yang akan Tuhan tentukan dalam hidup kita yang akan datang. Hidup di dalam keabadian dan kekekalan yang kita harapkan bersama dengan Dia. Semoga berkat Tuhan memampukan kita. Berkah dalam